Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan untuk memenuhi tugas struktur 1 oleh dosen pengampu Bapak Wahyu Ragil Kurniawan, SPD MPD. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Cafidoh dengan NIM 7311420070. Indonesia merupakan negara yang kaya akan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, banyak hasil karya anak bangsa yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. Di sini, Kinan Bracelet hadir sebagai salah satu produk handmade dengan harapan dapat memajukan perekonomian Indonesia. Latar belakang usaha. Industri fashion di Indonesia semakin berkembang. Fashion juga mencerminkan citra dari orang itu sendiri. Bentuk, warna, corak kain, desain bukan hanya berupa kebutuhan primer belaka, namun sudah menjadi kebutuhan artistik. Berbicara mengenai fashion, bukan hanya berbicara mengenai baju, celana, atau rok yang kita kenakan, tetapi juga membicarakan mengenai aksesoris yang digunakan. Aksesoris hampir menjadi barang kebutuhan primer bagi para fashionista, kaum wanita maupun pria. Bagi sebagian besar wanita ataupun pria, sekarang ini aksesoris bukan hanya menjadi pelengkap fashion semata, namun telah menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada akun jejaring sosial Instagram @ootdindo, Outfit of the Day Indonesia, produk fashion aksesoris yang banyak digunakan untuk menunjang penampilan sehari-hari salah satunya adalah gelang. Penampilan akan terlihat lebih berkelas dan menarik dengan menambahkan aksesoris seperti gelang yang sesuai dengan warna pakaian. Hal itu akan memberikan kesan elegan yang menjadikan nilai tambah bagi fashion kita. Adapun gambaran usaha dari Kinan Bracelet merupakan salah satu usaha di bidang handmade. Usaha ini berfokus pada bidang aksesoris, yaitu gelang. Yang menarik dari usaha ini yaitu dari segi bahan, di mana terbuat dari bongkahan beberapa jenis batu yang akan dibuat menjadi gelang nantinya. Beberapa jenis batu tersebut antara lain batu Tiger A, Labrador, Lava Stone, Red Garnet, dan lain sebagainya. Karena usaha ini bergerak di bidang handmade, kami memberikan penawaran untuk konsumen request custom design yang diinginkan. Berikut merupakan tampilan gambar beberapa bongkahan batu yang nantinya akan dijadikan sebagai gelang. Adapun visi dari Kinan Bracelet adalah menjadi produk handmade inovatif terbaik dalam memperluas jangkauan pemasaran melalui digitalisasi. Sedangkan misinya yaitu memajukan Indonesia melalui peningkatan inovasi handmade, menghubungkan produsen dengan buyer baik Indonesia maupun luar negeri, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha handmade dengan perluasan jaringan menjadi go internasional. Selanjutnya yaitu ada analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting yaitu yang pertama segmentasi geografis. Kami menargetkan konsumen yang berada di Indonesia dan luar negeri. Kemudian segmentasi demografis, yaitu seorang remaja hingga dewasa pria atau wanita yang berusia 16-25 tahun. Untuk segmentasi psikografis, yaitu produk kami ditujukan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan dalam fashion khususnya aksesoris. Selain itu, produk kami ditujukan kepada konsumen menengah ke atas. Kemudian yang terakhir yaitu ada segmentasi perilaku, yaitu perilaku dari customer kami adalah seorang yang suka menghabiskan waktunya di media sosial yang senang melihat berbagai inspirasi fashion. Kemudian yang kedua yaitu ada targeting. Kami menetapkan target pasar yaitu remaja hingga dewasa umur 16-25 tahun yang memiliki ketertarikan terhadap fashion khususnya aksesoris. Dalam bisnis kami, melakukan strategi marketing dan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan marketplace seperti Shopee dan Etsy.
Kami memilih media sosial dan marketplace tersebut karena pada saat ini orang-orang banyak menghabiskan waktunya di sosial media dan marketplace, sehingga memudahkan kami untuk melakukan promosi kepada target konsumen yang sudah kami tentukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada positioning. Produk kami menghadirkan barang dengan harga yang murah, dengan hanya sekitar 50.000 sampai dengan 85.000. Hal ini masih dibilang terjangkau karena dibandingkan dengan pesaing atau perusahaan kompetitif lainnya. Selain itu, jenis produk kami yaitu gelang dapat di-custom sesuai permintaan pasar. Ya, e-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan e-commerce ini merupakan aplikasi dan penerapan dari e-business yang berhubungan dengan transaksi komersial. Selain itu, di era sekarang ini sudah banyak platform khusus sebagai marketplace yang beroperasi secara online, mulai dari pemasaran dan promosi, kegiatan jual beli, dan lain sebagainya. Seperti contoh, Kinan Bracelet hadir di beberapa marketplace seperti Shopee dan Etsy untuk buyer Indonesia maupun luar negeri. Mengapa kami memanfaatkan Etsy tersebut? Karena Etsy mempermudah buyer untuk mencari produk kami di mana Etsy berfokus di bidang handmade. Sedangkan untuk media sosial, kami memanfaatkan Instagram ataupun ads lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada Shopee, di mana sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan marketplace tersebut. Ketika merencanakan suatu usaha, kami tidak lupa untuk memperhatikan 8 elemen kunci model e-commerce untuk perkembangan bisnis kami. Berikut diantaranya yang pertama yaitu value proposition, di mana mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan menjual atau produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun value proposition atau proposisi nilai yang pertama yaitu terdapat beberapa produk aksesoris gelang yang masih susah ditemui di pasaran Indonesia, khususnya bahan dasar produk tersebut dari luar negeri. Kemudian, Kinan Bracelet merupakan usaha yang menawarkan produk aksesoris dengan bahan dasar bongkahan batu impor menjadi gelang. Selanjutnya yaitu produk dengan variasi harga termurah dibandingkan dengan kompetitif lainnya, dan yang terakhir menjamin kualitas produk. Adapun revenue model atau model pendapatan yaitu membebankan ongkos kirim per item barang dan shipping untuk produk dari luar negeri, kemudian kerjasama dengan para distributor resmi agar bisa mendapatkan harga lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada market opportunity atau peluang pasar. Market space yang dilayani yaitu wanita atau pria yang memiliki ketertarikan dalam fashion, khususnya aksesoris handmade, berbahan dasar dari distributor resmi luar negeri dan masih sulit ditemukan di Indonesia. Kemudian competitive environment atau lingkungan pesaing. Untuk pesaing langsungnya yaitu ada The Harper Gemstone, kemudian pesaing tidak langsungnya yaitu ada gerai penjual aksesoris. Berikutnya yaitu ada competitive advantage atau keuntungan kompetitif. Yang pertama yaitu menjual produk dengan harga lebih rendah dari pasar dikarenakan bahan baku produk dari distributor langsung. Kerjasama dengan beberapa distributor resmi sehingga produk terjamin kualitasnya dan membuka peluang untuk produk-produk handmade lokal. Selanjutnya itu ada market strategi atau rencana pasar. Yang pertama yaitu memberikan kecepatan dalam respon dan pengiriman pesanan. Kemudian memberi potongan harga, voucher, dan promo lainnya untuk pembelian tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada packaging rapi dengan box eksklusif, kemudian stiker, greeting card, dan bubble wrap. Selanjutnya yaitu ada organizational develop atau pengembangan organisasi. Menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan. Bisnis kami tidak mungkin bisa maju tanpa adanya orang-orang ini. Dalam bisnis kami terdapat CEO, CMO, dan CFO yang tentunya di dalamnya terdapat orang-orang hebat yang memiliki keahlian sesuai dengan experience-nya masing-masing. Karena dengan bangga, Kinan Bracelet bertekad untuk memajukan produk handmade Indonesia.
Kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen tim atau tim manajemen. Pemimpin perusahaan disarankan memiliki pengalaman dalam menjalankan e-commerce, mengetahui fungsi dan tugas dari pemimpin, mampu berkembang dan mengikuti perubahan zaman, memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi, dan memiliki pengetahuan mengenai produk handphone. Sekian presentasi dari saya. Sebagai closing statement, saya akan menampilkan sebuah video prototype dari bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.